Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam, kesurupan yang menimpa adik saya ini ternyata bukan tanpa alasan. Kisah kesurupan ini dimulai ketika saya duduk di bangku SMA pada tahun 2013 yang lalu, tepatnya di hari-hari terakhir menjelang momen kelulusan yang dinanti-nanti oleh satu angkatan. Hidup di negara yang memiliki budaya kental akan hal-hal mistis dan horor memang menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang, termasuk saya. Namun rupanya hal ini tidak membuat saya percaya begitu saja. Alih-alih percaya, untuk mencernanya saja pernah merasa nyaris nggak bisa. Namun semuanya berubah setelah adik saya kesurupan. Mirza, adik saya, adalah seorang pendiam dan kalem. Saat itu dia sedang menginjak usia SD. Kebiasaannya tidak pernah terlambat sholat 5 waktu, membuat saya memiliki rasa bangga tersendiri kepada dirinya. Beda dengan saya yang juara banget kalau perihal melanggar perintah Tuhan. Cerita dimulai saat siang hari, tepatnya ketika saya tengah merayakan euforia kelulusan bersama teman-teman satu angkatan dengan bersepeda keliling Jogja. Rasanya bangga juga bisa lulus SMA, meskipun nilai matematika saya tidak lebih dari angka 5. Tiba-tiba HP saya berbunyi. Sebuah notifikasi muncul ketika sedang sibuk-sibuknya mengayuh sepeda. Tiba-tiba muncul pesan dari ibu. Beliau meminta saya untuk segera pulang. Saat itu, kata ibu, Mirza sedang demam tinggi dan sama sekali tidak bisa diajak bicara sejak pagi. Tumben, pikirku kala itu. Namun, saya nggak ambil pusing karena yang namanya demam, minum obat saja sama istirahat juga sudah sembuh. Saya nggak pernah membayangkan kalau demam itu awal dari peristiwa kesurupan yang tidak akan pernah aku lupakan. Dasarnya saya memang kakak yang kurang ajar. Saat itu saya memilih nggak langsung pulang karena merasa tanggung. Apalagi di situ ada sahabat perempuan yang saat itu diam-diam saya taksir. Setelah asik keliling kota naik sepeda, saya pulang dan sampai rumah pukul 8 malam. Saya pulang lebih cepat bukan karena khawatir sama adik saya. Saya takut kemalaman karena rumah saya jauh dari pusat kota. Baru saja masuk garasi, dari ruang tengah terdengar heboh-heboh banyak orang. Aku jadi kaget. Karena di tempat itu udah ada bapak dan ibuku, tante dan om saya, sepupu saya, dan adik saya sendiri yang posisinya tidur berada di tengah-tengah mereka. Namanya juga orang kaget. Waktu itu saya mengira kalau si Mirza ini sudah meninggal. Keramaian itu bertambah kacau setelah adik saya meminta kepada bapak dan ibu untuk melepaskan baju yang dia pakai. Anehnya lagi, dari yang sebelumnya lemes banget, mendadak, si Mirza ini bangun dan minta diantar ke toilet. Momen inilah yang pertama kali membuat saya melihat bahwa dia bukan seperti adik saya yang biasanya. Saat itu pun saya dan seluruh keluarga belum sadar kalau adik saya kesurupan. Bayangkan saja, dia masuk toilet bukannya langsung mapan di kloset, tapi malah ngisi air di bak mandi sampai penuh. Setelah itu dia jongkok di depan pintu toilet sambil muter-muterin air tersebut. Nah, yang bikin ngeri adalah dia mainin air itu sambil matanya menatap tajam ke arah kami. Tanpa mengucap sepatah kata pun, tapi malah senyum-senyum sendiri. Padahal sebelumnya, untuk melek saja dia kesusahan banget. Akhirnya teror di hari pertama kesurupan ini ditutup dengan momen yang sangat epik, di mana adik saya tiba-tiba minta digalikan tanah karena pengen pulang. Bapak, Ibu, sama semuanya, aku minta maaf kalau selama ini ada salah ya.
Maaf juga kalau aku ngerasa rumah ini bukan tempatku. Sekarang, aku minta Bapak buat gali tanah biar aku bisa pulang. Jelas saja bapak saya langsung gak bisa ngomong apa-apa setelah mendengar adik saya bicara begitu. Alih-alih keluar sepatah kata, dia langsung nangis di dekat ibu. Nah, pada saat inilah, kakek saya yakin ada yang salah sama adik saya. Kakek saya kayaknya langsung tahu, adik saya kesurupan dan kalimat minta digalikan tanah untuk kuburan berasal dari makhluk yang hinggap di dalam tubuh adik saya. Tanpa pikir panjang, kakek membentak adik saya kencang-kencang. Rumang samu, kon ngeduk lemah kuwi ora kesel po. Bengi-bengi maneh. Nek arep njaluk bali, yo ndang bali, rasa nyusai wong. Intinya, kakek mau ngasih Lia duluan ke makhluk tersebut. Kalau orang yang dia ajakin nego itu nggak main-main. Perkara mau disautin kayak apa, katanya, yang penting ngegas dulu, biar setan penyebab kesurupan itu nggak tuman. Entah seperti ada kekuatan dari mana, saya sendiri juga nggak habis pikir, kok ya bisa-bisanya makhluk itu langsung kicep, nggak minta aneh-aneh lagi setelah dibentak sama kakek saya. Memang kekuatan simbah-simbah beriman itu ada-ada saja. Rentetan peristiwa aneh di hari pertama tersebut, saya kira sudah selesai dan hilang begitu saja. Ternyata, teror kesurupan ini berlanjut di hari selanjutnya. Keributan tiba-tiba kembali pecah ketika masuk waktu maghrib. Saat itu adik saya kedapatan ayal-ayalan sama ibu karena nggak mau disuruh sholat. Alih-alih menolak pakai alasan halus, dia ini malah mencak-mencak sambil melototin matanya tajam-tajam ke arah ibu saya. Lagi-lagi sebuah pemandangan yang saya yakin jika itu bukan adik saya lagi. Lawang biasanya saja dia yang selalu sigap ngajakin jamaah semua anggota keluarga setelah azan berkumandang. Tapi kali ini dia tumben-tumbenan bertingkah begini. Dugaan saya soal kesurupan semakin benar ketika adik saya mendadak pingsan setelah ribut sama ibu. Alhasil, dia digotong lagi ke ruang tengah, tepatnya di depan TV. Gak butuh waktu lama, seluruh anggota keluarga saya pun akhirnya satu demi satu berdatangan lagi. Mirip ketika teror di hari pertama sebelumnya. Jam dinding kala itu menunjukkan jarumnya nyaris di angka 7. Waktu di mana sebentar lagi adzan Isya akan berkumandang. Keheningan tiba-tiba terpecah ketika adik saya mendadak siuman dari pingsannya. Setelah lubang hidungnya, saya masuk-masukin pakai balsem. Sungguh bukan sebuah cara untuk membangunkan orang pingsan yang layak ditiru. Setelah sadar dan bisa diajak bicara, adik saya meminta untuk sholat karena dia ingat jika sebelumnya belum sempat maghriban. Lega sekali batin saya kala itu. Namun setelah dia menyelesaikan tayamum dan hendak takbiratul ikram yang pertama kalinya, dilalah TV tabung jadul yang ada di hadapan kami mendadak nyala, padahal kala itu kabelnya pun gak ditancepin. Suasana di rumah semakin kacau setelah kami berusaha mematikan TV itu berkali-kali, tetapi tetap tidak bisa. Sontak, kakek saya mengajak saya keluar rumah karena dia merasa ada yang aneh di sekitar rumah. Dan benar saja, setibanya kami di luar, ada semacam api sebesar bola sepak tengah berputar-putar tepat di atas rumah. Belum sempat masuk lagi ke dalam, karena saya masih nemenin kakek baca doa, kondisi semakin geger ketika semua orang berhamburan keluar rumah. Tanpa dikasih tahu, saya langsung menyimpulkan jika pasti ada kejadian yang gak beres di dalam rumah. Kejadian-kejadian yang kerap saya anggap absurd di film-film horor itu, kini saya saksikan sendiri di depan mata kepala. Untuk sekian detik, saya mendapati adik saya terbang di langit-langit rumah dengan kondisi tertidur dan gak sadar. Mulai dari sini saya semakin sadar
jika makhluk Tuhan yang bernama setan ini memang hobi banget bikin repot. Puncaknya di hari ketiga, ketika teror kesurupan datang bersamaan melalui perantara kombo antara adik dan nenek saya. Setelah lelah 2 hari berturut-turut bertarung dengan situasi mencekam, di hari ketiga ini berasa kayak klimaksnya. Kalau orang Jawa bilang sih, ini gongnya. Pada hari ketiga ini, akhirnya ibu dan bapak saya memutuskan untuk mencari pertolongan sama teman kakek yang ngerti sama hal beginian. Singkat cerita, sebut saja Pak Darmaji. Pak Darmaji datang bersama asistennya. Apesnya, ketika kami semua tengah melakukan doa bersama untuk melakukan pengusiran setan, tiba-tiba saja nenek saya berjalan dengan cara yang gak wajar. Lawang biasanya saja dia gagah banget karena masih ke sawah setiap hari. Kok ya sore itu dia mendatangi ibu saya dengan cara merangkak kayak bayi. Gak cukup sampai di situ. Setelah sampai di hadapan ibu, rupanya nenek saya ini minta nenek air ASI. Apalagi saat itu kami juga mendengar jika nenek memanggil ibu saya dengan sebutan Bu E. Usut punya usut, rupanya 1 dari 2 makhluk yang menjadikan adik saya sebagai inang berhasil keluar. Namun sayangnya, cuman pindah badan ke nenek saya. Kalau diibaratkan orang lagi jatuh cinta, si setan ini galau karena ditolak tapi nggak mau move on sama orang lain. Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam, kesurupan yang menimpa adik saya ini ternyata bukan tanpa alasan. Kemampuannya berinteraksi dengan sobat-sobat ke kasat mata ini rupanya diturunkan dari ibu saya sejak bertahun-tahun silam. Naasnya, ibu saya ini juga lupa kalau beliau memiliki kemampuan unik tersebut. Untungnya semenjak kejadian kesurupan itu, kini adik saya tidak pernah kumat-kumatan lagi. Demikianlah kisah tentang adik dan nenek saya yang kesurupan dan minta digalikan kuburan sampai terbang di dalam rumah. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.